Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perebutan. Saat Yafei mengatakan metode Xuan Qi tingkat tinggi, seluruh pelelangan terdiam. Dibandingkan dengan Foundation Elixir, metode Du Qi jauh lebih berharga. Meskipun pil mahal, itu adalah barang sekali pakai. Tetapi metode Qi akan bertahan seumur hidup dan bahkan dapat diwariskan oleh putra dan cucunya. Jadi dari sudut pandang jangka panjang, metode Qi tingkat tinggi jauh lebih dicari dibandingkan dengan pil. Lagi pula, begitu seseorang memiliki metode Qi tingkat tinggi, bahkan tanpa dukungan pil, orang tersebut dapat menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan setelah jangka waktu tertentu. Di sisi lain, jika seseorang tidak memiliki metode Qi dan hanya memiliki pil, bahkan jika orang itu makan pil seperti permen, dia tetap tidak akan menjadi terlalu kuat. Setelah beberapa saat terkejut, para juru lelang pulih dan mengirim tatapan mereka yang membara ke gulungan hijau di tengah aula. Bahkan Yafei yang menawan sepertinya telah dilupakan. Duduk di barisan belakang, Xiao Yan menghela nafas. Metode Qi tingkat Xuan tinggi? Tidak heran. Metode Qi adalah seluruh tingkat lebih tinggi dari metode Qi teratas Xiao Klan, kemarahan singa yang marah. Tidak heran jika 3 pemimpin klan di kota Wutan datang ke sini secara langsung. Jadi mereka semua bersiap untuk ini. Ahai Xuan level, menyaksikan gulungan hijau tak bergerak, Xiao Yan secara naluriah menjilat bibirnya. Memiliki gulungan itu pada dasarnya berarti bahwa mereka memiliki izin untuk menjadi doze teratas dan setelah beberapa dekade, akan ada kekuatan baru yang akan menyaingi 3 klan di kota Wutan. Ini hanya metode Qi tingkat Xuan tinggi, apa yang istimewa tentang itu? Tepat ketika Xiao Yan berfantasi tentang metode Qi, suara Yao Lao dengan canggung terdengar di dalam hati Xiao Yan. Hanya, memutar matanya, Xiao Yan merasa ada celah besar antara dia dan kakek tua yang akan mengklaim metode Qi tingkat atas adalah sampah. Dia hanya bisa mengerutkan bibir dan tetap diam. Bocah, terus berlatih. Pada hari Anda menjadi doze, saya akan membiarkan Anda melihat apa itu metode Qi tingkat tinggi. Setelah Yao Lao menyelesaikan pikirannya, dia terdiam lagi. Mengerucutkan bibirnya lagi, Xiao Yan bergumam, saya harap begitu. Semuanya, metode Qi tingkat Xuan ini ditemukan oleh seorang pemburu di pegunungan. Itu pasti ditinggalkan oleh leluhur sehingga tidak akan membawa masalah siapapun setelah mereka membelinya. Setiap orang dapat menawar tanpa takut akan ada konsekuensinya. Yafei dengan hati-hati mengangkat gulungan hijau dan berkata dengan ringan. Nona Yafei, bisakah kau menetapkan harga terendahnya? Salah satu juru lelang dengan tidak sabar berteriak. Menjaga senyumnya yang menawan, Yafei berkata, nyanyian badai, harga dasar, 200.000 koin emas. Setelah dia menyebutkan harga terendah, rumah lelang menjadi tampak lebih sepi. Jelas, banyak juru lelang tidak memiliki kekayaan untuk membeli barang semahal itu. Di daerah terpencil, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Wanita ini membunuh orang tanpa menumpahkan darah. 200.000 koin emas sama dengan keuntungan Xiao Klan selama 2 tahun penuh. Tel, membunuh orang tanpa menumpahkan darah berarti secara tidak langsung membunuh seseorang. Sesuatu seperti saya meninggalkan sebuah cliffhanger besar di akhir chapter ini. Wajah dengan lidah menjulur keluar, tentu saja itu tidak akan terjadi. Xiao Shan dan 2 pemimpin klan lainnya tampak menggigil. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang harga. Untuk sesuatu yang berharga seperti ini, mereka akan rela membayar mahal untuk mendapatkannya. Bahkan jika mereka tidak ingin membelinya, orang lain akan membelinya. Di bawah harga 200.000, tidak ada yang menawar sama sekali. Menghadapi suasana yang canggung, Yafei terus tersenyum menawan.
Dia tahu bahwa daya tarik metode Qi ini begitu besar sehingga orang-orang akan rela menggunakan seluruh kekayaan mereka untuk membelinya. Seperti prediksinya, minimnya tawaran tidak bertahan lama. Seorang pria paruh baya yang hampir botak dengan gemetar berteriak, 210.000. Xiao Yan melihat ke arah suara itu, dia tahu pria paruh baya botak ini. Pria botak itu adalah pemilik toko senjata yang hampir memonopoli seluruh pasar senjata di kota Wutan. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan 3 pemimpin klan, dia masih cukup kuat. 230.000. Tepat setelah pemilik toko senjata meneriakkan harganya, sesepuh berjubah kuning juga menyebutkan harganya. Tetua berjubah kuning adalah pedagang besar obat yang memiliki beberapa toko di kota Wutan. Seperti pria paruh baya, dia tidak bisa dibandingkan dengan 3 pemimpin klan tetapi bagaimanapun, dia cukup kuat. Memberikan mata jahat kepada yang lebih tua, pria paruh baya botak berteriak lagi, 240.000. Di dalam rumah lelang, hanya ada beberapa tawaran. Lagi pula, harga 200.000 sudah cukup untuk menghalangi mayoritas juru lelang untuk menawar. 300.000. Tepat ketika 2 sebelumnya hendak berhenti menawar, Jia Lai Bei di baris pertama akhirnya membatalkan penawarannya. Setelah Jia Lai Bei memanggil tawarannya, keduanya mundur tanpa daya. 330.000. Di kota Wutan, satu-satunya orang yang bisa menyaingi klan Jia Lai adalah klan Xiao dan klan Aoba. Harga ini disebutkan oleh pemimpin marga Aoba klan, Aoba Pak. Dengan dingin melirik Aoba Pak, Jia Lai Bei dengan dingin berkata, 350.000. Aoba Pak memaksa keluar, 370.000. 380.000. 400.000. Di bawah kenaikan gaji Aoba Pak yang terus-menerus, Jia Lai Bei mengikutinya tanpa ragu-ragu. Sepertinya dia siap untuk mendapatkan gulungan itu dengan biaya berapapun. Ketika harganya mencapai 430.000, Aoba Pak harus berhenti menawar. 430.000 cukup untuk memaksa klan Aoba yang kuat ke dalam krisis keuangan. 450.000. Melihat Aoba Pak mundur, Jia Lai Bei tidak memiliki kesempatan untuk merayakannya sebelum Xiao Shan menawar harganya. Dengan dingin menatap Xiao Shan, Jia Lai Bei penuh amarah. Di 3 klan, klan Xiao dan klan Aoba memiliki metode Qi tingkat Xuan tengah tetapi klan Jia Lai hanya memiliki metode Qi tingkat Xuan rendah. Itulah sebabnya Jia Lai Bei bersedia membayar berapapun harganya untuk mendapatkan metode Xuan Qi tinggi ini. Di bawah tatapan gembira Aoba Pak, Jia Lai Bei mengatupkan giginya dan meludahkan, 460.000. 500.000. Xiao Shan yang tanpa ekspresi menaikkan harga ke tingkat yang baru. Di tengah aula lelang, menyaksikan keduanya memperebutkan tawaran, senyum indah Ya Fei menjadi lebih menawan. 550.000. Matanya merah, akhirnya Jia Lai Bei memutuskan untuk menaikkan harga lagi setelah terdiam sejenak. Kamu menang. Berlawanan dengan prediksi semua orang, setelah Xiao Shan mendengar tawaran Jia Lai Bei, Xiao Shan hanya tersenyum dan mengejek Jia Lai Bei. Kejutan dalam ekspresi Jia Lai Bei dengan cepat tergantikan dengan wajah gelap. Sisi rasionalnya tahu bahwa dia telah dipermainkan. Xiao Shan, kamu menang. Aku akan mengingat ini. Setelah mengutuk Xiao Shan, Jia Lai Bei mengangkat kepalanya untuk melihat Ya Fei yang tertegun. Meskipun dia sangat marah, dia bukanlah orang yang bisa didikte oleh emosinya dan dengan wajah gelap menekan emosinya. Nyonya Ya Fei, haruskah pelelangan berakhir? Tidak mengubah ekspresi karena tatapan marah Jia Lai Bei, Ya Fei dengan tenang tersenyum. Matanya mengandung sedikit ejekan dan di bawah tatapan tegang Jia Lai Bei dengan ringan mengetuk palu di tangannya. Nyanyian badai dimenangkan oleh pemimpin klan Jia Lai. Melihat saat-saat terakhir pelelangan, Xiao yang tersenyum dan perlahan bangkit, meninggalkan rumah lelang. Hah, setelah mendapat uang, saya akan mulai latihan. 1 tahun kemudian, saya perlu memberi ayah kejutan.
Ketika dia berada di tangga pintu rumah lelang, Xiaoyan bergumam ringan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.